semuanya, bertemu lagi dengan saya Lena Silva Sihaloho, kelas 1C NPM A1G022053, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada saat ini saya akan membahas bab yang ke-9, mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan judul Manajemen Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Konsep dasar manajemen kurikulum. Menurut Rusman pada tahun 2011, kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk memengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruangan kelas maupun luar sekolah. Menurut Harold B. pada tahun 1965, kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Dan menurut Ramayulis 2005, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Nah, dari pendapat para ahli tersebut, disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, untuk pengertian manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistemik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan dari pendidikan. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Menurut Rusman pada tahun 2011, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Lestari pada tahun 2006 menjelaskan bahwa siklus manajemen pengembangan kurikulum di sekolah terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini meliputi langkah-langkah, analisis kebutuhan, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis, menentukan desain kurikulum, dan membuat rencana induk atau master plan berupa pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Tahap yang kedua yaitu tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini meliputi langkah-langkah perumusan rasional atau pemikiran, perumusan visi, misi, dan tujuan, penentuan struktur dan isi program, pemilihan dan pengorganisasian materi, serta pengorganisasian kegiatan pembelajaran, pemilihan sumber alat sarana belajar, dan penentuan cara mengukur hasil belajar. Tahap yang ketiga yaitu tahap implementasi atau pelaksanaan. Tahap ini meliputi langkah-langkah penyusunan rencana dan program pembelajaran, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kedua, penjabaran materi. Ketiga, penentuan strategi dan metode pembelajaran. Keempat, penyediaan sumber alat dan sarana pembelajaran. Kelima, penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar. Dan yang terakhir, setting lingkungan pembelajaran. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi atau penilaian. Manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Menurut Andang pada tahun 2014, manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan yang ditandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah dengan mementingkan peran serta masyarakat untuk ikut adil dalam mengambil bagian untuk memajukan pendidikan. Pelaksanaan fungsi manajemen sekolah membutuhkan keterpaduan yang utuh antara input, proses, dan output. Ketiga aspek tersebut menjadi indikator mutu pendidikan, yang apabila tercapai dengan baik, penerapan MBS dapat dikatakan berhasil. Standar pengelolaan pendidikan diharapkan dapat 1. Melaksanakan visi dan misi sekolah yang diputuskan bersama. 2. Menetapkan tujuan, terutama merumuskan indikator dan target mutu lulusan. 3. Menetapkan strategi dengan melibatkan semua pihak. Dan 4. Menetapkan kebijakan dan program peningkatan mutu lulusan. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Menurut Sanjaya pada tahun 2009, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini terbagi menjadi 2, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal ini merupakan setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen, dan relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar
siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Prinsip yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas ini memiliki dua sisi, yaitu yang pertama fleksibel bagi guru, yang berarti kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pembelajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Dan yang kedua, fleksibel bagi siswa, artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling berkaitan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Prinsip yang keempat yaitu efektivitas. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum, dapat diajarkan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Prinsip kelima yaitu efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Fungsi manajemen kurikulum menurut Sanjaya tahun 2009 itu ada 6. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi ini bahwa kurikulum harus dapat mengantar siswa agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Fungsi kedua, fungsi integrasi, bahwa kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi siswa secara utuh. Fungsi ketiga, fungsi diferensiasi. Fungsi ini berfungsi bahwa kurikulum harus dapat melayani setiap siswa dengan segala keunikannya. Fungsi keempat, fungsi persiapan. Kurikulum harus mampu memberikan pengalaman belajar bagi anak, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun untuk kehidupan di masyarakat. Fungsi kelima yaitu fungsi pemilihan. Kurikulum yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan fungsi kurikulum yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Fungsi ini untuk mengenal berbagai kelemahan-kelemahan dan kekuatan dari siswa. Untuk komponen dari kurikulum menurut Sanjaya pada tahun 2009 itu ada 4. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Yang kedua, isi kurikulum. Yang ketiga, metode atau strategi pembelajaran. Dan yang keempat yaitu evaluasi atau penilaian dari pembelajaran. Perencanaan kurikulum. Menurut Rusman, perencanaan kurikulum ini adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksud untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Nah, perencanaan kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, sumber biaya, tenaga, dan sarana dan prasarana yang diperlukan. Untuk landasan perencanaan kurikulum tersebut menurut Rusman itu yang pertama ada kekuatan sosial, yang kedua perlakuan pengetahuan, dan yang ketiga ada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Taylor dan Seller pada tahun 1985 menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian. Yang pertama, the Concept-Based Adaptation Model atau CBAM, yang merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Lakewood. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah yang pertama, setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Kedua, implementasi merupakan proses timbal balik. Dan yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu dan identifikasi. Lalu model yang ketiga yaitu model Tori. Model ini untuk menggugah masyarakat mengadakan perubahan. Pengembangan isi kurikulum. Nah, untuk pengembangan isi kurikulum itu, teman-teman bisa melihat dari tabel yang telah saya sediakan, tabel atau bagan yang saya sediakan pada PPT. Dan yang terakhir adalah evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa, dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Nah, yang dievaluasi di sini adalah proses analisis kebutuhan dan kelayakan, proses perencanaan dan pengembangan, proses implementasi
atau pelaksanaan, proses evaluasi kurikulum, dan yang terakhir proses perbaikan kurikulum. Nah, teman-teman, itu saja video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-temannya. Terima kasih.